Nah, untuk selanjutnya, mungkin teman-teman pengen tahu juga nih tentang diabetes pada anak dan remaja, karena biasanya yang kita bahas tentang diabetes atau kencing manis itu kan pada dewasa gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa gitu diabetes pada anak dan remaja ini secara umum gitu. Mangga, Kang Ari. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ana asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kang, sepertinya pas Kang Arif di mute, suara saya jadi nggak ada feedback nih. Masya Allah. Oh gitu ya, aman ya? Ya kalau Ya, gitu selama akan bicara, Ana di mute aja kalau gitu. ternyata Oke, kita mangga lanjut lanjut. feedbacknya di situ. Oke, kalau kita dapat solusi Oh, kita oke dapat oke solusi. oke. Siap 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 siap. Mangga lanjut Kang Ari Ya, tentang diabetes pada anak dan remaja sebagai pengantar nih diskusi ya, kita oke. malam ini. Hmm. Oke, alhamdulillah hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Menjaga, kita bisa berkumpul bersama saat ini ya dalam diskusi santai sih sebenarnya yang dibawakan oleh Dok Arif dengan podcastnya. Dan itu ada channel YouTube-nya, podcastnya juga cukup aktif dan alhamdulillah saya sangat semangat, sangat senang ya karena Kang Arif di sini juga lebih banyak membuat konten-konten yang up to date dan alhamdulillah memberikan banyak edukasi kepada masyarakat, kepada teman-teman sejawat maupun yang lagi apa ya, yang awam ataupun yang sejawat. Artinya informasinya bisa diterima buat semua. Mudah-mudahan tetap istiqomah dan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Hari ini saya diminta tolong sebenarnya untuk ajak gabung diskusi dalam tema yang terkait sama World Diabetes ya. Jadi kita bicara tentang diabetes pada anak. Nah, kenapa saya yang diundang? Karena qadarullah saya belajar dalam ilmu anak istilahnya. Tadi si di awal mukadimahnya Kang Arif sempat bilang bahwa kasus diabetes pada anak itu cukup banyak. Jadi gini ya, kasus diabetes pada anak itu memang sesuatu yang mungkin kalau dibilang kayak fenomena gunung es. Tadi kata Kang Arif ada 1.000 anak di Indonesia. Nah, tapi di data yang terbaru Kang Arif, jadi secara statistik sebenarnya ada kurang lebih 19,5 juta penduduk dunia yang menerima diabetes. Dalam hal ini yang paling banyak sebenarnya datanya adalah diabetes mellitus tipe 1. Dan secara umum, statistik yang menyatakan itu, walaupun belum update banget ya, ada 80.000 anak seluruh dunia yang punya diabetes mellitus tipe 1. Dan di Indonesia sendiri sudah bertambah 300 dari yang data yang sebelumnya. Jadi sebenarnya sudah 1.300. Ada perbedaan data registri dari yang disampaikan oleh Kemenkes sama data yang kami kerjakan. Nah, diabetes mellitus itu sebenarnya apa sih? Jadi paling gampang gini, kalau awam itu kan bilang diabetes mellitus itu kencing manis. Jadi kencingnya rasanya manis ya. Seperti tadi yang komentar katanya judulnya manis apa tadi katanya? Judulnya manis apa gitu. Oh ini Manis seperti gula gitu. manis seperti gula. Jadi diabetes mellitus itu kan di awam dikatakan sebagai kencing manis. Nah, kenapa dibilang kencing manis? Karena kebetulan secara harfiah tidak salah. Jadi pada diabetes mellitus itu terjadi peningkatan kadar gula pada darah atau kadar glukosa lebih tepatnya pada darah yang menyebabkan akhirnya gula itu juga ditemukan pada ekskresi kita atau dalam urin. Dikatakan sebagai glukos uri atau gula dalam urin. Nah, gula pada urin itu bisa terdeteksi pada saat kita lakukan pemeriksaan glukosa urin atau glukos uri itu. Nah, secara apa ya, secara makro. Nah, itu juga yang akhirnya mitos yang menyatakan bahwa kalau orang yang kencing manis itu kencingnya disemutin. Tapi itu benar. Dari dalam kadar gula tertentu, glukosuri yang tinggi, positifnya 3 ke atas misalkan, itu memang akhirnya urinnya, terutama urin anak-anak ya, dalam hal ini kan anak-anak punya kebiasaan mungkin maaf, untuk yang cowok terutama kencingnya sembarangan atau yang lain. Nah itu memang untuk beberapa kasus akhirnya jadi ada gula, ada semut yang datang ke kencingnya, jadi diserubungin semut. Jadi itu bukan satu pernyataan yang salah. Tapi dengan pola sekarang kita kencing di uronoir atau misalkan kita pakai toilet, itu seharusnya sudah tidak terjadi secara umumnya. Tapi secara konteks diabetes mellitus ada peningkatan kadar gula dalam darah. Nah, lalu pernyataannya adalah emang kadar gula darah normal itu berapa? Nah,
Kalau kita bicara tentang kadar gula darah normal, toleransi itu kurang lebih ada yang menyatakan, literatur beda-beda. Ada yang pakai literaturnya 100 sampai 200, ada yang 149 sampai 199, itu tergantung. Tetapi kita pakai batasan adalah kalau misalkan dia di atas 200 atau 199 itu sudah dikatakan sebagai hiperglikemi atau gula darah yang berlebih yang tingkat. Dan ada juga normalnya adalah literatur yang kami pakai untuk IDAI itu misalkan 70 sampai 150. Sehingga kalau dia di bawah 70 mg per desiliter, dia sering. Oke, kasih. Jadi kalau dia di bawah 70 mg per desiliter itu dikatakan sebagai hipoglikemi atau kadar gula darah rendah, sedangkan kalau 150 mg per desiliter kita sudah harus hati-hati walaupun tidak dinyatakan sebagai hiperglikemi. Nah, sekarang kita bicara tentang diabetes mellitusnya sendiri. Diabetes mellitus itu ada 2 tipe yang utama, walaupun sebenarnya ada varian-varian lain. Ada yang DM neonatal, jadi kita pakai DM ya, biar gampang, DM neonatal. Ada DM gestasional, tapi secara umum, baik dewasa ataupun anak, ada yang dikatakan sebagai DM tipe 1 sama DM tipe 2. DM tipe 1 ini adalah yang paling sering ketemu pada anak-anak. Itu sebenarnya, jadi maksudnya DM tipe 1 itu DM yang dikatakan sebagai DM yang muncul pada saat kecil. Sedangkan DM tipe 2 itu DM yang paling lazim kita temukan. Dan orang dewasa banyak kan DM tipe 2. Di mana DM tipe 2 itu 80% genetika dan konteksnya kasusnya cukup banyak. Nah, untuk DM tipe 1 kita pecah dulu ya. DM tipe 1 itu adalah diabetes mellitus yang terjadi akibat, jadi dari 2 diabetes ini ada 2 kondisi yang penyebabnya yang berbeda. Kalau DM tipe 1, penyebabnya adalah karena kerusakan dari sel beta pankreas. Jadi, sumber energi tubuh manusia itu kan yang paling gampang adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu di dalam tubuh akan bisa masuk ke dalam sel tubuh bila mana ada kuncinya. Jadi, anggap aja sel tubuh itu kayak pintu-pintu yang akan menggunakan gula sebagai bahan dasarnya atau bensinnya. Nah, fuel tank itu baru bisa kebuka kalau memang ada kunci. Kuncinya itu adalah insulin. Dengan adanya insulin, pintunya kebuka, gulanya masuk. Sehingga energi bisa diserap tubuh. Kalau enggak, dia cuma ada di selang, di dalam pembuluh darah. Nah, diabetes mellitus tipe 1 itu yang terjadi adalah karena si sel tubuhnya tidak mampu menghasilkan insulin yang bagus. Akibatnya apa? Akibatnya sel gula ini tidak bisa dipakai sama tubuh. Dampaknya apa? Akibatnya tenaganya nggak dapat. Kalau tenaga nggak dapat, akhirnya yang terjadi adalah mau nggak mau dia akan cari sumber-sumber lain yang memang akhirnya dipaksakan untuk masuk. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini artinya kan kerusakannya di sel tubuh. Akibat dari sel tubuhnya rusak, insulinnya nggak bisa dibentuk. Dampaknya apa? Dia harus dapat insulin terus-terusan dari luar. Nah, ini yang akhirnya membedakan di ujung terapinya. Sedangkan kalau diabetes mellitus tipe 2 itu adalah di mana seseorang individu mempunyai kerentanan yang menyebabkan sel pankreasnya menghasilkan insulin, tetapi ternyata tidak cukup sensitif sel-selnya untuk menerima. Nah, dampaknya apa? Akibatnya, walaupun punya insulin dalam tubuh, tetapi tidak bisa bergerak, tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, dampaknya tetap aja sel gula darahnya gula darah dalam pembuluh darah jadi tetap tinggi. Jadi analogi yang tadi, yang pintu, pintunya ada, kuncinya ada, tapi kuncinya nggak bisa dipakai. Kadang masuk, kadang nggak, kadang dol. Akibatnya apa? Ada sel gula yang masuk, tetapi ada sel gula yang juga tidak bisa masuk. Nah, berbeda dengan yang pertama, di mana DM tipe 1 itu perlu dapat dapat insulin terus-terusan supaya bisa berfungsi. Kalau untuk yang tipe kedua, dalam hal ini, dia bisa pakai insulin, bisa enggak, tetapi juga bisa pakai obat-obatan yang bikin sensitivitasnya makin tinggi. Nah, itu adalah 2 perbedaan dari mekanisme. Sekarang kita bicara tentang usia dan mula sakit. Kalau diabetes mellitus tipe 2 itu sering dikatakan sebagai diabetes yang ditemukan atau adult onset diabetic dulu dibilang. Jadi pada saat sudah dewasa, rata-rata di usia 40-an itu jadi diabetesnya. Nah, sedangkan kalau DM tipe 1 itu biasanya child onset. Dalam artian apa? Semudah-mudahnya yang kita temukan adalah di usia 6 bulan sudah diabetes, Kang Arif. Jadi bayi usia 6 bulan bisa jadi kena diabetes. Loh, gimana? Nah, ini stigma yang harus diperbaiki. Kadang orang berpikir kalau diabetes itu harus yang gendut, terus obesitas, terus habis itu dia juga keluarganya secara garis besar memang diabetes.
Kalau klasik DM tipe 2, iya, rata-rata orang-orang obes dalam hal ini punya faktor hereditary, mama papahnya punya diabetes, terus akhirnya si adiknya juga punya diabetes. Ditambah ternyata lifestyle-nya kurang bagus dan pola makannya ternyata juga kurang baik. Tapi diabetes tipe 1 enggak. Justru biasanya anak-anaknya seperti normal dan banyak yang justru malahan gagal tumbuh atau berat badannya justru malah berkurang dan kurus. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini paling rendah tadi adalah di usia paling muda di usia 6 bulan, tetapi biasanya puncak-puncak kejadian itu secara statistik di usia 5-11 tahun. Tidak ada perbedaan karakteristik demografi apakah ini laki-laki atau perempuan. Dan gejalanya ya klasik ya, kalau misalkan kita udah belajar dulu untuk para dokter yang dikatakan poli ya, jadi polidipsi, polifagi, poliuri. Lalu kalau kami dari dokter anak, kita punya jembatan keledai atau cara gampang untuk mengedukasi orang tua adalah 3P plus namanya. 3P plus itu apa? Ada yang namanya polidipsi, sering hausnya. Lalu ada polifagi, adalah sering lapar. Poliuri, sering kencing. Dan yang yang keempat plus penurunan berat badan. Nah, itu adalah 4 gejala klasik kalau misalkan dia punya diabetes mellitus tipe 1. Kita bahas satu-satu nih. Kenapa terjadi namanya polifagi misalkan? Kenapa sering lapar sih? Jadi food craving, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Tapi ironinya makannya banyak, berat badannya nggak nambah banyak. Nah, polifagi itu terjadi karena yang tadi, pada saat ada gula dalam darah yang banyak, tidak bisa masuk ke dalam si port-port sel dari yang penerima energi. Akibatnya apa? Si anak itu tetap membutuhkan gula sebagai makanan, karbohidrat utamanya untuk jadi sumber tenaga. Akhirnya dia makan lagi, makan lagi, makan lagi. Masalahnya bukan dalam artian kurang, tetapi tidak bisa diolah. Jadi kayak punya bahan baku dikumpulin banyak tapi nggak bisa dimanfaatin. Akhirnya dia tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Berharap itu bisa dipakai. Nah, itu yang terjadi akhirnya jadi polifagi tadi. Nah, polidipsinya sendiri apa? Karena memang kondisi tersebut gula banyak, konsentrasinya tinggi, viskositas atau kekentalan darah juga meningkat, rasa haus juga jadi meningkat. Akhirnya dia banyak minum. Yang berakibat akhirnya reservoir kita atau volume secara relatif dalam tubuh juga jadi meningkat. Akhirnya jadi poliuri. Dan poliurinya seringkali mengganggu sampai akhirnya tengah malam pun terbangun karena ingin kencing. Nah, ketiga P ini atau 3P ini ditambah dengan satu plus, yaitu plus penurunan berat badan, itu adalah gejala klasik. Nah, penurunan berat badannya kenapa? Pada saat kadar gula dalam darahnya tidak bisa dimanfaatkan, akhirnya selnya tidak mampu mendapatkan gula yang cukup sebagai sumber energi. Nah, kalau masih ingat dulu pelajaran biologi medisin, biomed, dan biologi molekuler, yang bikin teman-teman pada pusing ya, yang di sini ada Mbak Lia, ada Arsa, dan yang lain. Jadi, ada yang namanya upaya tubuh untuk membentuk bahan energi dari bukan gula, atau gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis itu kayak tak ada rotan akar pun jadi, karena nggak ada gula, ya sudah kita pakai bahan lain. Apa itu? Lemak tubuh dihancurin, dibikin jadi bahan gula. Namanya lipolisis yang membentuk gula atau gluconeogenesis. Nah, akibatnya berat badannya jadi susut. Ya kebayang ya, anak 6 bulan berat badannya baru misalkan 7-8 kilo, tapi gara-gara nggak punya bahan energi yang bagus, ya lemak di bokongnya dihancurin, lemak dalam pahanya dihancurin. Nah, itu yang jadi sumber energi. Berkelanjutan terus-terusan akibatnya apa? Pertumbuhan jadi terganggu. Itu yang DM tipe 1. Nah, ada urusan genetika nggak? Terus penyebabnya apa gitu? Nah, ini penyebabnya sampai saat ini dikatakan sebagai autoimun. Autoimun ini penyakit hits ya. Banyak orang bilang saya kena autoimun, atau kesannya kalau autoimun jadi keren banget. Padahal autoimun itu salah ya dalam persepsinya, bahwa tubuh jadi salah mengenali bagian tubuhnya sendiri sebagai musuh. Jadi Allah sudah kasih mekanisme pertahanan tubuh di mana tubuh bisa menghancurkan benda asing atau lawan yang mengkhawatirkan atau mengganggu. Tapi pada DM tipe 1 ini jadi salah informasi. Akhirnya sel insulinnya dihancurkan oleh tubuh sendiri. Nah, jadi dari sini kita udah punya garis bawah bahwa satu, dia sel insulinnya rusak. Sel pankreasnya rusak. Disebabkan karena dihancurkan hama tubuhnya sendiri.
dan akibatnya insulinnya jadi tidak ada dan dia jadi harus ditambah insulin. Akibatnya, satu, kita bisa persepsikan bahwa ini penyakit bukan sesuatu yang simpel. Yang kedua, ini penyakit akan butuh terapi terus-terusan. Dan yang ketiga adalah ini bukan sesuatu yang didapat. Artinya bukan gara-gara makan apa, bukan gara-gara disuntik apa, bukan gara-gara keinfeksi apa, tapi memang ada kelainan. Nah, keluarga gimana? Ini persepsi yang harus dipahami bahwa faktor keluarga ternyata tidak banyak berperan dalam DM tipe 1, Kang Arif. Ini yang agak ironi ya. Kasusnya banyak. Di usia 6 bulan dia cukup tinggi kasusnya, tetapi ternyata bukan dari keluarga yang diturunkan. Jadi faktor hereditary, misalkan papa mamanya punya diabetes itu, kalau pun manifestasi sebagai DM tipe 1, itu nggak nyampe 4%. Ada literatur menyatakan hanya 2-4% untuk kasusnya. Nah, dengan demikian, beberapa poin itu bisa jadi pembeda. Nah, sekarang kita masuk ke DM tipe 2. DM tipe 2 itu sendiri adalah diabetes mellitus yang adult onset, biasanya pada saat sesi remaja. Nah, dan dia biasanya terkait sama satu faktor hereditary, mama papahnya punya diabetes, dan yang kedua biasanya dia adalah orang yang obesitas atau berat berlebih, gizi berlebih. Lalu yang ketiga biasanya adalah terkait sama pola hidup, dari makanan, dari pola lingkungan, aktivitas fisik, dan yang lain. Nah, karena pola-pola tadi, jadi ada faktor resiko, akibatnya apa? Sel pankreasnya tidak terlalu sensitif, dan insulinnya juga jadi tidak bisa bekerja optimal. Normal ada, terproduksi, tetapi tidak optimal. Nah, dampaknya, akibatnya si tubuhnya tidak bisa mengoptimalkan penggunaan gula. Tapi karena masih ada insulin dalam tubuh, kuncinya masih bisa dipakai. Kadang masuk, kadang enggak. Nah, dalam hal ini 80% memang adalah riwayat keluarga. Nah, ini yang suka jadi salah kaprah di iklan-iklan yang gula khusus, yang saya nggak mau minum biar ibunya, kan karena ibu sakit gula, saya biar nggak sampai sakit gula, saya juga nggak mau minum. Kan iklan itu hits banget ya. Gula jagung itu loh. Nah, saya nggak mau. Kita nggak di-endorse kan. Nah, kalau gitu posisinya itu adalah iklan layanan masyarakat untuk DM tipe 2. Nah, itu. Mungkin itu dulu Kang Arif, silakan dilanjutkan sama Oke. diskusi. Siap. Mau ditanya. Baik. Kang Ari agak sedikit jaringan mungkin ada kendala nih, gambarnya kurang baik diterima di sini. Oh gitu. Nggak tahu, mudah-mudahan di teman-teman bagus. Kalau audio oke. Baik. Mungkin gini Kang Dokter Ari, kalau pada dewasa itu tampaknya gitu ya, tampaknya akan lebih mudah diidentifikasi, dideteksi gitu ya, karena memang biasanya orang dewasa tuh akan lebih sering untuk check up, kemudian ada riwayat keluarga gitu yang bisa dilihat, yang tadi Kang Dokter Ari sudah sampaikan, kalau pada DM tipe 1 ini ternyata keterkaitan dengan keluarga itu malah kecil gitu kan resikonya. Nah, pada anak gini Kang Ari, pada anak apakah kita orang tua gitu ya, orang tua bisa mendeteksi sedini mungkin gitu ketika anaknya menunjukkan gejala, karena kan biasanya mungkin belum terjadi penurunan berat badan misalkan ya, tapi anaknya doyan makan, doyan minum, itu kan buat orang tua tuh resep gitulah bahasa Sunda nama gitu ya, seneng gitu ngelihat anak teh pengen makan lagi gitu ya. Tapi ternyata di sisi lain itu sudah mulai menunjukkan gejala, misalkan apakah sebetulnya ada panduan misalnya bagi orang tua untuk bisa mendeteksi sedini mungkin ketika anaknya mengarah gitu ya, mengarah ke diabetes mellitus gitu Kang Ari. Maka Kang Ari. Ya, ini yang agak kesulitan ya. Jadi fakta yang di lapangan memang kalau dewasa biasanya ada gejala kita screening. Dan bahkan sebenarnya kalau dewasa jadi satu prosedur rutin pada saat dilakukan medical check up. Itu ya pada intinya ya. Jadi accidentally kadang suka dapat ibu hamil diperiksa dapat istilahnya. Nah, untuk anak-anak gimana? Untuk metode screening, ada saat saya bahas untuk DM tipe 2 dulu. Untuk DM tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2 yang dipengaruhi, kita bilang secara klasik gini ya, DM yang dipengaruhi oleh faktor keluarga,
itu pintu masuknya biasanya adalah kalau ada orang tuanya yang positif diabetes mellitus, baik bapaknya atau ibunya, memang akan lebih bijak kalau anaknya diperiksa. Kapan itu? Karena dia adult onset, yang sekarang dibilang jadi teenage onset. Kenapa? Karena jadi sekarang mula onset atau mula sakitnya si diabetes mellitus itu bergeser untuk DM tipe 2 itu sekitar 13 tahun. Artinya pada saat SMP kelas 1 ya, insya Allah. Nah, jadi memang disarankan untuk dilakukan pemeriksaan gula darah. Sederhananya itu dulu. Kalau misalnya ternyata didapatkan hiperglikemi, kadar gula darahnya tinggi karena tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh, nah itu sudah jadi warning sign. Kemungkinan kita perlu tindak lanjutnya. Nah, kalau misalkan posisinya didapatkan hiperglikemi dan ada faktor risiko keluarga dan dia juga dengan konteksnya adalah orang yang obes, anak yang obes, nah besar kemungkinan diagnosis untuk diabetes mellitus tipe 2-nya jadi tegak. Dengan penegakan lanjutan adalah kita periksa HbA1c dan yang lain termasuk reduksi urin. Nah, yang agak unik adalah DM tipe 1, Kang Arif. Ini rata-rata adalah diabetes yang muncul diperiksa tidak sengaja. Jadi ada anak-anak yang misalkan memang ya tadi dibilang kalau kayak gitu agak repot dok ya Kang Arif misalkan. Satu dibilang kata dokter Arifin teh 3P, polidipsi, polifagi, poliuri, tambah. Tapi polifagi teh yang sesuatu yang orang tua pengen gitu, anak makan terus gitu. Nah, tapi kan di sini ada kata kunci ya. Betul. Makan terus, tapi diikuti dengan haus terus, kencing bangun tengah malam, sama penurunan berat badan. Nah, jadi komponennya adalah penurunan berat badan. Nah, tapi kan ada juga dok yang misalkan makan terus nggak gemuk-gemuk, turun berat badan, malah ISK, malah jadinya TB gitu kan. Jadi memang agak uniknya untuk bicara dengan anak, kita memeriksanya secara holistik. Kalau misalkan kita berpikir ini ada kemungkinan ISK, biasanya ada keluhan anyang-anyangannya disertai dengan nyeri. Jadi bukan hanya poliuri. Kalau kita bicara tentang kemungkinan besar penurunan berat badannya karena atau tidak naiknya berat badan karena TB, mungkin ada batuk pilek dan kontak istilahnya. Sehingga kalau misalnya DM tipe 1 secara tegas saya bilang untuk screening ya periksa gula darah. Itu dengan faktor resiko keluarga. Mama papa punya faktor resiko, DM hati-hati. Yang kedua anaknya obes, hati-hati, periksa gula darah langsung. Ada hiperglikemi, langsung konsultasikan ke dokter anak. Nah kalau anak kecil gimana kalau misalkan contoh punten, si kecil anak saya atau anaknya Kang Arif kan kurus tuh, makan terus. Nah ya itu yang kalau mau ya paling screening gula darah dulu, walaupun itu belum jadi penegak ya. Kalau dia ada hiperglikemi pada saat gula onset waktu dan 2 jam postprandial, hati-hati nanti baru kita lanjutkan. Gitu. Oke, Kang Arif, nuhun pisan nih. Sahabat-sahabat Dok Arif, silakan kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan kepada narasumber kita, Kang Dr. Arifin, boleh langsung di kolom komentar ya. Kita ada sekitar 20 menit lagi ke depan di Dok Arif Podcast malam hari ini. Kita diskusi masalah diabetes pada anak dan remaja ini. Jadi tadi kalau Kang Ari sampaikan bahwa sekarang sudah DM tipe 2 gitu ya, karena ternyata DM tipe 2 juga tidak sedikit ya Kang Ari ya, ada di anak-anak dan remaja. Kalau dulu klasiknya adalah disebut adult onset atau dia onsetnya pada masa dewasa, ternyata sekarang udah teenager onset gitu. Jadi mungkin buat teman-teman nakes yang bergabung malam hari ini juga ini menjadi target edukasi gitu ya, ketika healthy talks atau apa, mungkin kalau dulu healthy talks DM itu targetnya orang-orang dewasa gitu kan ya. Tapi sekarang ternyata untuk anak dan remaja itu perlu juga ya Kang Ari ya, kita edukasi kesehatan tentang DM ini gitu. Jadi juvenile diabetes, kita bicara juvenile ya. Juvenile kan remaja juvenile, ya. Betul. Juvenile kita diabetes remaja terus sebenarnya, ya, karena kita juvenile 98. Makanya kita pakai tajuknya juvenile. Jadi juvenile diabetes ini memang sekarang lagi meningkat kasusnya. Bahkan kalau yang dulu tidak sampai 20%, sekarang naik-naik terus. Kenapa? Karena pola hidup kita ya. Pola hidup kita sekarang menggeser healthy life-nya menjadi instan. Nah, itu juga junk food dan yang lain itu juga jadi masalah ya. Nah, jadi benar kata Kang Arif, Dok Arif, bahwa
target edukasi, jangan berpikir bahwa diabetes adalah penyakit geriatrik. Masuknya adalah kakek nenek, senang diabetes, terus edukasi. Enggak, lingkar biru itu sekarang bergeser. Populasi anak SMP dan SMA itu sudah mulai jadi hati-hati gitu. Kita kan gampang banget cari makanan junk food ya. Kalau dulu kita cuma punya titik-titik FG dan titik MC titik-titik gitu istilahnya. Sekarang kan udah mulai banyak ya. Ada apa? Kalau di kami ada misalkan kayak Ciledug Fried Chicken. Di sana mungkin ada Merdeka Fried Ada Chicken gitu. Karawang Kan Fried banyak Chicken ada di sini. Karawang Fried Chicken. Jadi KFC-nya ganti Karawang gitu kan. Fried Chicken. Karena memang banyak banget posisi yang kayak gitu. Terus yang kedua, DM tipe 2 ini kan dipengaruhi sama pola makan ya, yang menyebabkan sensitivitas insulinnya juga terganggu. Jadi minuman-minuman yang sekarang ngehits banget, ya maaf ya, yang haus, teguk, boba, terus minum, gelap, apa banyak lah istilah itu kan juga banyak gula-gula sintetiknya juga. Dan ini jadi makanan dan minuman yang ngehits di kita gitu. Kayak pisang aja, pisang coklat lumer nggak berhenti di situ ya. Nougat, ada nougat kan, nougat coklat. Terus habis itu ada martabak juga sekarang udah banyak velvet atau rainbow atau apa. Jadi semakin banyak produk yang mengandung karbohidrat dan sayangnya adalah sintetik dan tidak sehat, itu yang akan jadi presipitasi atau pencetus lanjutan dari orang yang punya risiko. Ini Kang Ari, saya potong dikit. Tadi soal masalah minuman berpemanis itu kan memang sekarang luar biasa gitu ya. Produknya banyak, kemudian anak-anak tuh suka banget gitu. Nah ini sebetulnya bagi orang tua ini seperti apa nih Kang Ari harus menyikapinya gitu ya. Karena ternyata tadi faktanya adalah bahwa DM diabetes mellitus itu sudah mulai bergeser gitu. Onset sakitnya itu bukan lagi miliknya para dewasa 40 tahun ke atas, tapi udah mulai ke arah teenager gitu kan, remaja gitu, yang dia udah bisa jajan sendiri gitu, dan sekarang di mana-mana gampang gitu didapatkan produk itu gitu, seperti itu. Gimana nih Kang Ari, kita orang tua untuk menjaga gitu? Oke, mungkin frame-nya dirubah ya Kang. Pertanyaannya kan apakah ini bisa jadi penyebab? Dia bisa jadi faktor resiko, tetapi tidak jadi penyebab. Dan yang kedua, ini untuk kasus DM tipe 2. Ini dulu dipotong. Kalau enggak nanti persepsinya salah. Karena akan ada mitos lanjutan bahwa gara-gara makan manis anak saya jadi diabetes. Nah ini yang harus salah, yang harus dibenahi. DM tipe 1 itu tidak dipengaruhi sama sering makan gula. Jadi dia memang sudah dari pabrikannya, qadarullah sama Allah, diconteng, kamu punya pankreas bermasalah ya, istilahnya gitu. Jadi konsepnya mungkin jadinya kapan, tapi sama Allah sudah disiapkan bahwa kamu akan menderita diabetes. Itu dulu, kodoknya udah jadi istilahnya. Berbeda sama konteksnya kalau si DM tipe 2 yang ada hereditary lanjutan. Itu yang pertama. Sehingga kalau untuk diabetes tipe 1, untuk makan manis tidak jadi faktor resiko untuk terjadinya diabetes. Tetapi untuk DM tipe 2, sering makan makanan, gaya hidup, dan yang lain, itu jadi faktor pencetus. Resikonya adalah herediternya atau keluarganya. Itu yang pertama. Nah, tetapi itu frame yang pertama sudah sakung ya. Jadi tidak menyebabkan, tapi jadi faktor resiko untuk DM tipe 2. Nah, sekarang frame lanjutan adalah kita bicara tentang makanan-makanan sintetik yang saat ini banyak banget. Dan ini banyak tinggi gula, pewarna, dan yang lain. Nggak usah berpikir bahwa itu untuk jadi diabetes. Itu pun bisa menjadi sumber infeksi, bisa jadi menjadi sumber kelainan-kelainan nutrisi yang lain. Anak-anak jadi mudah kenyang karena pemakan makan yang tadi, yang manis dan yang lain, tapi akhirnya jadi tidak mau makanan yang lain, yang utama. Anak-anak akan menghilangkan kebiasaan untuk menggunakan asupan dengan 5 nutrisinya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineralnya, tetapi lebih banyak akhirnya menggunakan karbohidrat simplex yang gampang dipecah. Gampang dapat, manis, kenyang, tetapi habis itu gampang pecah, nggak jadi simpanan. Sedangkan anak itu ada komponen tumbuh dan kembang. Sehingga kalau misalnya saya sama Kang Arif nih, makan, konsep kita adalah untuk simpan dan aktivitas. Kalau anak kan butuh 3, simpan, tumbuh, dan aktivitas. Kalau ternyata kompleks karbohidratnya lebih banyak karbohidrat simplex, akan dipakai buat energi aja. Nggak cukup bahan untuk bikin simpan. Makanya akhirnya gagal tumbuh.
Jadi kalau mau dibilang, untuk makanan-makanan yang tadi berperwarna, berpengawet, berperasa tambahan yang sintetik, hindari dalam konsep rangka berpikirnya bahwa ini tidak baik untuk anak saya. Jangan hanya berpikir sebagai diabetes. Artinya, rekreasi makanan atau rekreasi kuliner boleh sesekali, tetapi jangan jadi konsumsi yang rutin. Ini yang jadi berbahaya. Jadi kalau misalnya lagi jalan seminggu sekali makan ini, ya boleh lah. Gitu. Kalau saya dibilang nggak boleh, nanti saya diboykot sama produsen-produsen. Mungkin itu kan. Oke, oke, oke. Kang Ari, gini Kang Ari, sekarang how to prevent gitu, bagaimana kita mencegah pada anak gitu ya, pada anak. Kalau DM tipe 1, tadi memang sudah qadarullah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan takdirnya terkena DM tipe 1. Tapi mungkin apakah bisa, misalnya untuk DM tipe 1, apakah bisa misalnya dengan kita melakukan perbaikan lifestyle, kemudian onsetnya menjadi diperpanjang lah gitu, kapan munculnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk DM tipe 2 sendiri, apakah kita bisa cegah gitu, Kang Ari, dia menjadi muncul gitu ya, onsetnya muncul. Sudah ada misalnya faktor risiko dari orang tua gitu. Kemudian nih si anak udah mulai kelihatan ada resiko, misalnya lucu, gemoy-gemoy gimana gitu kan. Ada mulai ke arah obesity gitu. Nah, untuk DM tipe 2 pada anak sendiri, apakah kita bisa cegah dengan lifestyle? Kemudian tadi ya, yang DM tipe 1, apakah dengan modifikasi lifestyle itu bisa memperpanjang onset alam onset dia nanti akan kena gitu ke DM tipe 1-nya muncul gitu. Ya, betul Kang. Enggak, Kang Ari. Jadi kalau untuk yang DM tipe 1 kan posisinya dia sudah ada kode lah istilahnya ya, dalam harian dia insulinnya bermasalah. Sehingga kalau misalkan mau dibilang apakah memang ada metode pencegahannya, ini agak rumit menjawabnya ya, karena secara keilmuan saya belum membaca literatur yang spesifik tentang itu. Bahkan kalau ditanya apakah diabetes tipe 1 bisa sembuh, ini pun jawabannya jujur agak kurang enak sebenarnya. Dia bisa terkontrol, bukan sembuh. Sembuh itu kan dalam definisinya tidak ada lagi. Tetapi kan harus dipahami bahwa DM tipe 1 itu nggak punya insulin. Jadi mau nggak mau harus ditambahin insulinnya. Sampai kapan dok? Ya long life, artinya sepanjang hidupnya dia, ya dia tambah insulin terus. Ini yang agak rumit. Kadang agak susah diterima orang tua, jadi harus diinsulinin terus. Iya bu, kalau enggak dia nggak bisa pakai insulinnya. Sedangkan DM tipe 2 itu kan sebenarnya dia punya faktor resiko, tetapi manifestasinya bisa jadi kita pending istilahnya, atau kita tunda, atau kalau enggak paling tidak sampai manifestasi yang ekstrim. Nah, caranya gimana? Ya tadi, kalau sudah punya, sebenarnya sih edukasi awam atau materi iklan layanan masyarakat itu lebih banyak untuk DM tipe 2 Kang Arif selama ini. Jadi healthy lifestyle, hindari makanan-makanan junk food, aktivitas olahraga tetap berjalan, lalu jaga jaga kondisi, nah kesehatan, hindari infeksi, itu merupakan salah satu beberapa cara untuk menghindari manifestasinya DM tipe 2. Dan DM tipe 2 sendiri sebenarnya biasanya digunakan adalah makan obat. Untuk kasus-kasus tertentu akhirnya dibutuhkan insulin kalau sensitivitasnya minimal. Sehingga mindset ini juga yang mungkin harus dibedakan antara orang tua. Kalau misalkan anaknya DM tipe 1, kadang orang tua bilang, bisa nggak dok, jangan disuntik. Anak saya makan obat. Neneknya juga DM, tapi makan obat. Iya bu, punten-punten. Neneknya DM tipe 2, dimana dengan obat bisa. Kalau anaknya DM-nya tipe 1, yang nggak ada lain yang harus dikasih, yang hilang dalam tubuhnya, yaitu insulin. Makanya obatnya beda. Nah, mindset ini yang harus dibedakan. Kang Arif, waktu masih ada berapa banyak ya? Masih di mute, Kang? Ada sekitar 10 menit lagi, Kang Ari. Oke, boleh saya nambahin dikit aja? Boleh, Sebelum boleh, nanti. boleh. Nah, jadi gini, untuk DM itu yang harus dipahami adalah mindset tenaga medis dan mindsetnya orang tua. Mindset orang tenaga medis adalah gini. Kalau kita bicara tentang diabetes pada orang dewasa, biasanya dilakukan food modifikasi dietnya. Artinya apa? Karbohidratnya dibikin dibikin terhitung banget, ditakar, dan makanannya dijatah istilahnya. Nah, pada anak beda. Nah, ini yang agak tricky ya. Loh, maksudnya gimana dok?
kan gulanya banyak, jadi harus ini, tunggu Pak, Bu, Ayah, Bunda ingat dulu, anak itu tumbuh dan dia butuh karbohidrat secara komponen. Jadi 5 komponen ini tetap harus ada, baik karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, itu harus tetap dapat. Jadi uniknya pada anak adalah karbohidratnya utamakan satu karbohidrat kompleks, bukan karbohidrat simplex. Itu. Yang kedua, penuhi kebutuhan karbohidratnya sesuai dengan yang memang ada dalam literatur dan secara daily needs-nya. Artinya apa? 50% dari kebutuhan asupannya adalah karbohidrat yang kompleks. Dok, kok jadi banyak dok? Iya, karena dia butuh untuk tumbuh. Yang tadi saya bilang, makanan itu pada anak butuh buat itu 3. Yang satu energi, yang satu adalah cadangan, yang ketiga adalah untuk tumbuhnya. Kalau komponen tumbuhnya nggak dapat makanan, akhirnya apa? Terjadilah gagal tumbuh. Dan ini yang biasanya terjadi pada saat anak-anak DBM tipe 1. Dengan pola tata laksana yang salah. Anaknya ditakar makanannya. Enggak, Bu. Tapi insulinnya disesuaikan dengan apa yang dikonsumsi. Termasuk pada saat dia ada aktivitas. Jadi ini yang beda ya. Kalau tata laksana dewasa, makanannya dijatah, aktivitasnya disesuaikan, dosisnya diperbaiki. Kalau anak nggak makan seutuhnya, sebutuhnya, tetapi terapi insulinnya disesuaikan. Ini harus dipahami. Bedakan di situ. Sehingga untuk para tenaga medis, hati-hati pada saat memberikan edukasi tentang diabetes pada anak, terutama DM tipe 1. Karena dia tumbuh. DM tipe 2 gimana dok? Nah DM tipe 2 juga dilihat, dia lagi growth spurt apa enggak? Dia lagi fase pubertas, lagi butuh karbohidrat banyak, lagi butuh makanan banyak, terus kita potong. Jadinya akhirnya nanti ada masalah tumbuh. Dan akibatnya apa? Jadi ada yang muncul sebagai stunting. Nah itu jadi masalah baru nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kang, memperbaiki mitos yang terjadi pada masyarakat. Dok, anak saya kan jadinya dikasih obat terus-terusan nih. Nanti ginjalnya rusak apa enggak? Malah gagal ginjal lagi. Karena saya lihat ada yang neneknya, rahimahullah, pada saat itu DM akhirnya gagal ginjal. Oke. Satu yang harus dipahami, insya Allah insulin sampai saat ini tidak menyebabkan gagal ginjal ataupun obat-obatan, meskipun dikonsumsi rutin, sesuai anjuran dokter. Tapi yang harus dipahami, Kang Arif juga pasti udah bisa sampaikan juga pada teman-teman, awam terutama, bahwa pada saat diabetes yang tidak terkontrol, justru itulah yang bikin gagal ginjal. Karena kita mengenal bahwa akibat dari gangguan diabetes itu, akibatnya terjadi ada gangguan pati atau gangguan pembuluh darah yang kecil, mikronya. Salah satunya adalah retinopati dan nefropati misalkan. Nah, nefropati ini atau kelainan fungsi ginjal ini yang bisa berujung pada kelainan ginjal pada akhirnya nanti. Mungkin itu Kang Arif tambahannya. Baik. Baik, sahabat-sahabat Dok Arif, menarik banget ya tema kita malam hari ini. Dan sayang sekali kita sudah mendekati akhir dari Dok Arif Podcast. Masih ada sahabat-sahabat Dok Arif yang mau bertanya ke Kang Ari, boleh di kolom komentar. Atau sahabat-sahabat Dok Arif mau usul dan saran nanti untuk tema Dok Arif Podcast berikutnya apa gitu yang mau kita bahas, boleh juga sampaikan di kolom komentar. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tidak saya tidak bisa menyimpulkan sahabat-sahabat semua apa yang disampaikan oleh Kang Ari tadi karena semuanya daging semua gitu. Jadi nggak bisa saya ambil saripatinya mana nih ya yang mau diambil gitu sebagai kesimpulan karena semuanya benar-benar bermanfaat buat kita semua tentang diabetes pada anak dan remaja ini. Jadi kalau misalnya nanti sahabat-sahabat masih kurang nih gitu ya bahasan tentang diabetes pada anak dan remaja, insya Allah nanti kita akan bikin part 2-nya ya gitu dengan Kang. Mangga Kang, nanti disiapkan aja, mudah-mudahan kita punya waktu sama ini juga preparasinya lebih Ya. bagus ya. Karena tadi ada poin yang belum saya sampaikan sih. Jadi kami di IDA itu punya tagline hadapi DM dengan ceria. Nah, ceria itu sebenarnya nanti itu ya. Itu kayaknya jadi disimpan dulu Kang Ari. Simpan dulu ya, buat ya. Iya. Jadi Kang Ari punya kejutan buat sahabat-sahabat Dok Arif, hadapi DM dengan ceria gitu ya. Karena kita ngomong konteksnya anak-anak gitu, jadi harus ceria. Gitu. Seperti cerianya kita malam hari ini gitu. Ya, baik, Kang Ari, kita sudah sampai di akhir dari Dok Arif Podcast di episode kali ini. Bila berkenan, mangga sampaikan closing statement-nya Kang Ari buat para orang tua, sahabat-sahabat Dok Arif tentang tema kita malam hari ini. Closing statement-nya kesannya apa gitu ya? Mungkin saya lebih suka pakai take home message ya.
take home message Ya, itu betul, betul, pesan betul. yang bisa Itu kita dia, bawa take pulang. home Kalau message. closing statement Betul. kesannya kayak kampanye, Kang. Kayak mau udahan Jadi gitu. jadi satu adalah diabetes mellitus itu penyakit yang bukan suatu penyakit yang tidak mungkin terjadi. Kasusnya sekarang meningkat dan kita perlu kewaspadaan. Dan setiap anak punya potensi kalau misalkan ternyata qadarullah, takdir Allah berkata demikian terhadapnya. Itu. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah deteksi dini pada saat ada faktor risiko, lalu lakukan tata laksana pada saat memang sudah dinyatakan, dan patuh dan disiplin dengan pengobatan. Karena seringkali saya dapatkan adanya kelainan, bahkan fatal. Jangan salah ya Kang Arif ya, anak-anak yang kena diabetes itu seringkali ketemu sama saya bukan di poli, tapi di ICU. Nah, ini mungkin nanti bahasan berikutnya ya. Jadi ada yang namanya kadar kondisi yang dikatakan membahayakan dari diabetes atau ketoasidosis diabetikum yang berujung pada kematian. Dan ini yang paling sering saya temukan. Jadi pada saat memang ada kondisi yang dicurigai ke arah diabetes mellitus dan sudah dimulai terapi, tolong patuhi dokternya, tetapi diskusikan. Dan yang ketiga, anak-anak yang diabetes mellitus baik yang tipe 1 dan tipe 2 itu butuh untuk disupport, bukan untuk distigmakan. Mereka boleh untuk aktivitas, mereka boleh untuk olahraga, mereka boleh untuk makan, dan dietnya juga bisa jadi seperti yang wajar, tetapi memang perlu diatur dan dikelola. Dan yang keempat, bahwa diabetes mellitus itu sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan. Tetapi penyakit ini bisa kita kendalikan. Konteksnya adalah terima apa yang diberikan sama Allah. Pada saat itu kita cari solusinya bareng-bareng dan insya Allah bisa kita atasi. Mungkin itu Kang Arif, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon izin, hapunten pisan bila mana ada yang kurang-kurang. Semua yang benar datangnya dari Allah. Kita terima lagi diskusi ini. Semua yang salah itu kehilafan dan ketidakmampuan saya untuk menyimpulkan apa yang saya sampaikan saat ini ataupun keilmuan saya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Kang Dr. Arifin Kurniawan, spesialis anak, sudah membersamai kita malam hari ini berbagi ilmu yang sangat bermanfaat ya, sahabat-sahabat Dok Arif, ayah bunda semua. Dan insya Allah ternyata masih banyak ya sisi lain dari diabetes mellitus pada anak dan remaja ini yang belum bisa kita gali di satu sesi malam hari ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita akan buat part 2-nya, part 3-nya mungkin ya gitu ya, part 3 maksudnya. Gitu. Jadi sahabat-sahabat Dok Arif, kalau ada yang baru bergabung gitu ya dan ketinggalan menyimak dari sesi awal, ya ini anggota member of Juvenile juga nih. Insya Allah tayangan ulang dari Instagram Live kita malam hari ini akan kita post juga di Instagramnya @dokarif_nurseendang gitu. Jadi nanti bisa disimak ulang di situ penyampaian-penyampaian yang penuh manfaat dari Kang Dr. Arifin, spesialis anak. Hal yang perlu diingat tadi ada take home message dari Kang Dr. Arifin, kemudian sahabat-sahabat Dok Arif, ada rumus yang perlu juga kita pahami bersama bahwa setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit, insya Allah itu ada metode untuk mengobatinya gitu. Jadi ketika kita semua diuji dengan sakit, maka bagian kita adalah bertawakal kemudian melakukan ikhtiar yang optimal gitu ya. Bila qadarullah gitu ya mengalami atau mengidap diabetes mellitus baik anak kita ataupun misalnya ada anggota keluarga kita yang lain, tentunya ikhtiarlah yang optimal gitu ya, datang ke dokter, memeriksakan diri dan sebagainya. Dan jangan lupa bahwa kesembuhan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selalu iringi dengan doa gitu ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kesembuhan atas sakit gitu. Baik, sahabat-sahabat Dok Arif, terima kasih sudah menyimak Dok Arif Podcast di episode malam ini, spesial Instagram Live bersama Kang Dr. Arifin Kurniawan, spesialis anak. Sampai berjumpa kembali di Dok Arif Podcast episode berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Silakan sampaikan saran dan komentar atau mau ngeritik juga boleh di kolom komentar. Gitu. Insya Allah akan menjadi perbaikan selanjutnya. Atau ada yang mau usul tema-tema Dok Arif Podcast berikut, silakan sampaikan juga di kolom komentar. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama ya sahabat-sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di Dok Arif Podcast episode selanjutnya.
Kami undur pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.